Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ana Khairunisa dari kelas Pro di PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Pakistan untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang negara Pakistan. Baik, untuk latar belakang negara Pakistan, sejak awal kemerdekaan negara Pakistan pada waktu tahun 1947, Pakistan ini menekankan pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Nah, oleh sebab itu, Pakistan merupakan negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran agama Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan modern termasuk bidang pendidikan. Nah, kemudian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pakistan yaitu kebijakan non-co-education, sebab non-co-education ini dipandang bertentangan dengan konsep Islam, namun pendidikan untuk wanita secara modern juga diberikan. Nah, kemudian didirikannya lembaga The Pakistan Girls Guidance Association. Nah, sejak kemerdekaan Pakistan, ia menunjukkan bahwa pemerintahan itu memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita. Jadi, lembaga ini dibentuk sebagai proyek peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kaum wanita. Berkaitan dengan madrasah di Pakistan menjadi topik perdebatan yang tidak ada habis-habisnya karena madrasah di sana dianggap sebagai biang keladi pertumpahan darah di antara sekte-sekte yang ada di Pakistan. Nah, anggapan ini bukannya tidak beralasan. Sejak 2 dekade yang lalu, tepatnya pada akhir 70-an dan awal 80-an ketika revolusi Iran sampai sekarang, terjadi pergolakan anti-Syiah semakin gencar digaungkan oleh kalangan madrasah Sunni Deobandi. Sedangkan ahli hadits dalam rangka membendung pengaruh Syiah di Pakistan, dan tidak sedikit nyawa pun yang melayang dalam tiap-tiap perkelahian di antara dua sekte ini. Kemudian ketika zaman peperangan Afghanistan Uni Soviet, madrasah bukan hanya saja tempat generasi muda belajar, namun di sana juga menimba ilmu dari kitab-kitab Taurat. Akan tetapi madrasah itu juga melatih para santrinya untuk bagaimana menggunakan senjata dan training jihad. Nah, jadi madrasah yang berintiskan jihad ini tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, khususnya di Northwestern Frontier Province yang mempunyai perbatasan langsung dengan Afghanistan. Baik, selanjutnya yaitu setelah saya menjelaskan latar belakang negara Pakistan tadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan Pakistan itu. Nah, sistem pendidikan Pakistan itu secara struktural mirip dengan sistem pendidikan Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Nah, sejak tahun 1973 konstitusi diadopsi, pemerintah federal Pakistan telah memberikan pendidikan gratis kepada siapa saja antara 5 sampai 16 tahun. Meskipun hanya sekitar 66% anak-anak Pakistan pergi ke sekolah dari pertama melalui kelas 8 dan hanya 30% saja pergi ke sekolah dari 9 melalui kelas 12. Dari kelas 12, sistem pendidikan Pakistan memiliki 2 tingkatan. Nah, sistem pendidikan sekolah pasca sarjana mirip dengan sistem pendidikan tinggi Amerika.
Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, madrasah sekolah Islam yang terutama berfokus pada pengajaran Al-Quran dan mata pelajaran agama lainnya kepada siswa miskin telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan tinggi. Ada sekitar 40.000 madrasah di Pakistan. Kemudian sistem pendidikan di Pakistan yang ada sekarang ini menganut hasil keputusan Komisi Pendidikan Nasional tahun 1959, yaitu pendidikan dasar atau primary education, yaitu usia 6 sampai 11 tahun, terdiri atas tingkat 1 sampai tingkat 5. Jadi pendidikan dasar ditempuh selama 5 tahun. Kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama atau junior secondary dari usia 12 sampai 15 tahun, terdiri atas tingkat 6 sampai 8. Nah, sedangkan sekolah menengah atas atau secondary high school untuk usia 16 sampai 18 tahun, terdiri atas tingkat 9 dan 10. Nah, jenjang ini memiliki tiga jenis sekolah, yaitu sekolah umum sebagai persiapan pendidikan di perguruan tinggi, yang kedua sekolah kejuruan, dan yang terakhir sekolah teknik sebagaimana di Indonesia yang berorientasi pada pekerjaan. Nah, pendidikan tingkat 11 dan seterusnya itu merupakan jenjang perguruan tinggi. Kemudian untuk sistem pendidikan di Pakistan memiliki 2 poin, yaitu poin yang pertama ada tujuan pendidikan Pakistan. Nah, laporan Komisi Nasional Pendidikan menikmati posisi yang aneh dalam sejarah reformasi pendidikan. Ada beberapa komisi dan pernyataan kebijakan yang sampai tahun 1973. Nah, pada tahun 1973 ini pemerintahan demokratis sipil datang dengan konstitusi 1973 yang ketentuannya bahwa negara harus mempromosikan kesatuan dan ketaatan dari standar moral Islam, kemudian memajukan dengan perawatan khusus dan ekonomi kepentingan pendidikan daerah tertinggal, kemudian menghapus buta huruf dan wajib menyediakan pendidikan sekunder dan gratis dalam minimum, kemudian ada membuat dan profesional kepada pendidikan teknis yang tersedia secara umum dan lebih tinggi, kemudian pendidikan secara merata diakses oleh semua berdasarkan prestasi, dan kemungkinan orang-orang dari bidang yang berbeda melalui pendidikan, pelatihan, pertanian, dan pengembangan industri, serta metode lain untuk berpartisipasi penuh dalam segala bentuk kegiatan nasional, termasuk ketenaga kerjaan dalam jasa, dan menjamin partisipasi penuh dari perempuan dalam semua bidang kehidupan nasional. Kemudian tujuan tersebut yang disebutkan di sebelumnya selalu diikuti dengan berbagai dokumen kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah yang datang ke distrik dari waktu ke waktu. Kemudian poin yang kedua yaitu struktur dan jenis pendidikan. Nah, untuk jenis pendidikan di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada pendidikan formal, kemudian pendidikan non formal, dan pendidikan swasta. Nah, pendidikan formal terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama ada prasekolah dasar, yang kedua sekolah dasar, yang ketiga tengah sekolah, keempat sekolah tinggi, kelima pendidikan menengah tinggi, keenam pendidikan tinggi, dan yang terakhir profesional dan teknis pendidikan. Kemudian yang terakhir pendidikan madrasah. Untuk pendidikan non formal, yaitu non formal,
sekolah dibuka di daerah-daerah di mana sekolah formal itu tidak tersedia. Nah, pemerintah ini menyediakan gaji guru dan bahan ajar, sedangkan masyarakat menyediakan gedung sekolah atau ruang. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan swasta. Nah, keterlibatan sektor swasta di sana dalam pendidikan adalah mendorong. Survei Biro Statistik menunjukkan bahwa ada 36.096 pendidikan swasta lembaga-lembaga di Pakistan. Telah diamati bahwa sebagian besar sekolah-sekolah swasta pilih kurikulum mereka sendiri dan buku teks yang tidak sesuai dengan sekolah umum. Nah, kemudian perbedaan pendidikan Islam di Indonesia dengan Pakistan. Nah, kebijakan pendidikan antara Pakistan dan Indonesia sebenarnya hampir sama, yakni menjadikan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja Pakistan wajib belajarnya hingga tingkat SLTA, sementara di Indonesia hanya sampai tingkat SLTP. Sementara lembaga pendidikan yang terdapat di Pakistan dan Indonesia juga hampir sama, yakni adanya lembaga pendidikan umum dan agama atau madrasah, serta sekolah tinggi atau universitas, baik umum dan keagamaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari video ini mungkin ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.